Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pemirsa di rumah dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan dan seperti biasa kami menghadirkan narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin, dan kali ini kembali hadir di studio Duta TV yakni Ibu Dr. Hajah Nur Laila MPD MAG dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Dan pada kesempatan kali ini kita membicara tema yang sangat menarik sekali, bicara mengenai Islam memuliakan perempuan. Kita mengetahui begitu banyak kisah-kisah perempuan, dan hari ini feminisme ini juga kian marak ya Bu ya, yang kemudian juga hari ini begitu digaungkan. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita bicara mengenai dalam perspektif Islam, sejauh mana sih Islam memandang akan kehadiran perempuan. Bahkan seperti yang kita ketahui, manusia kedua yang Allah ciptakan di dunia ini pun adalah juga perempuan, begitu ya, yakni Siti Hawa setelah dari Nabi Adam. Nah, kita mengetahui dengan kondisi seperti ini, artinya memang dilihat dari cerita Nabi Adam bahwa tidak ada hal yang istilahnya dapat memisahkan beliau dengan kehadiran dari Siti Hawa sendiri, menghasilkan keturunan dan lain sebagainya, sampai pada hari ini kita istilahnya mampu menikmati akan segala hal yang kemudian juga Allah tetapkan. Kita bicara mengenai dalam perspektif Islam, sejauh mana Islam memuliakan perempuan. Oke. Terima kasih banyak Duta TV, Mas Gusti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Para pemirsa Majelis Sore ya, Majelis Sore dimanapun kita berada semuanya, selamat berbahagia, semoga selalu sehat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berdiskusi kembali ya tentang keilmuan dan tentang keislaman. Hari ini kita membahas tentang, saya memberi judul Islam memuliakan perempuan. Jadi ini sebenarnya sangat luar biasa, dan kebetulan tema ini kan karena saya perempuan ya. Jadi pengen mengangkat bagaimana Islam memuliakan perempuan. Nah, sekarang mungkin berkembang ya, ada misalnya upaya ada gerakan-gerakan feminisme tadi seperti Mas Gusti bicarakan. Nah, sebenarnya seperti apa Islam itu memuliakan perempuan? Dari berbagai cerita, dari apa yang kita baca ya, mestinya dari sejarah, dari Al-Quran, dari hadis, riwayat yang jelas seperti apa perempuan itu sebelum Islam datang. Itu kan ada beberapa masa ya, misalnya ada zaman masa Romawi misalnya yang sangat terkenal ya, sebelum masa jahiliyah misalnya. Itu bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Jadi perempuan itu sangat riskan sekali, jadi diperlakukan tidak layaknya sebagai objek seksual seperti itu ya. Dijadikan istri tapi dijadikan sebagai pembantu misalnya. Dijadikan istri tapi boleh dijual, boleh diberikan kepada orang lain, boleh dijual. Kalau istrinya cantik kan laku ya, jadi bahan gitu. Perempuan itu jadi bahan dijual. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada masa itu perempuan itu malah diwarisi oleh ketika seorang ayah meninggal dunia. Maka dalam hadis itu dijelaskan, hadis dari Imam Bukhari, dijelaskan bahwa keluarganya itu berhak mewarisi, anaknya berhak mewarisi perempuan. Jadi bisa dijadikan istrinya gitu ya, bisa dijadikan budaknya, dan bisa diperjualbelikan. Kalau cantik kan laku diperjualbelikan, jadi sehingga menjadi satu barang yang bisa objek kekayaan bagi laki-laki. Oleh karena itu bagaimana sebelum Islam datang, pada masa jahiliyah itu orang Arab itu sangat sedih sekali ketika diberitahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat ya, ijabus syira ahaduhum bil unsa jalla wajhuhu muswaddan.
Jadi ketika diberitahukan, salah seorang ketika diberitahukan istrinya melahirkan anak perempuan, nah, maka dia wajahnya muswaddan, menjadi hitam atau merah padam ya, merah padam, wah kajim. Dia sangat benci sekali, sangat marah sekali ketika si istri melahirkan anak perempuan. Dan hal-hal yang seperti itu kan masih ada juga ya pada suku-suku tertentu yang mungkin kadang-kadang menomorduakan anak perempuan. Jadi anak yang pertama pengen diinginkan adalah laki-laki gitu ya. Masih ada sih ya hawa-hawanya, masih ada roh-roh persoalan masa-masa jahiliyah seperti itu. Nah, ayat berikutnya menjelaskan mereka sangat sedih dan mereka bagaimana caranya, apakah mereka ingin mempertahankan anak itu dalam satu kehinaan. Jadi kalau mereka memelihara anak perempuan, maka itu akan menjadi kehinaan bagi orang tua dan nanti akan diperebutkan, akan dijadikan komoditas ekonomi, diperjualbelikan dan seperti itu. Oleh karena itu diantaranya ada yang membunuh anak hidup-hidup. Nah, sebagaimana juga yang sangat disesali oleh Umar bin Khattab ya, yang juga sangat sedih dengan kelahiran anak perempuan dan membunuh anak perempuan, dan itu peradaban yang sangat luar biasa. Kemudian Islam datang mengangkat harkat derajat perempuan, dan di mana perempuan itu dihargai sebagaimana laki-laki, setara sebagaimana laki-laki. Jadi Islam diperlakukan sebagaimana laki-laki. Dalam berbagai ayat itu kan laki-laki dan perempuan itu sama posisinya di dalam beribadah, di dalam berkarya, dan sama-sama harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan gitu ya. Disitulah Islam mengangkat harkat martabat perempuan, dan dengan alasan tersebut juga orang Arab marah, dan diantaranya menjadi satu alasan juga tidak dengan Islam, karena mengangkat harkat martabat perempuan yang selama ini oleh orang Arab itu menjadi hal yang dibenci, menjadi objek dan menjadi bahan diskriminasi ya terhadap perempuan. Dan itulah salah satu bisa mengapa orang Arab itu keras kepala, tidak setuju dengan Islam, itu karena Islam itu mengangkat harkat martabat manusia, tidak ada kasta-kasta seperti itu ya. Ketika di dalam sholat itu kita berdiri tegak sama, apakah dia pemimpin atau hamba atau bawahan, apakah kita kaya dan miskin. Nah, kemudian mengangkat harkat martabat perempuan, jadi menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya di zaman itu begitu banyak hal-hal yang sifatnya diskriminasi, yang tentunya juga sangat merugikan dalam hal ini perempuan, terutama akan kelahirannya, keberadaannya, dan kebermanfaatannya, yang kemudian juga disalahgunakan. Sama sekali tidak dihargai. Dan sama sekali tidak dihargai. Kita bersyukur kemudian juga menjadi bagian yang istilahnya dilahirkan pasca Islam, kemudian juga begitu memuliakan. Akan betapa Rasul itu mengangkat harkat martabat perempuan ya. Betul. Dan kemudian juga kita akan bahas ini di segmen 2 Ibu ya. Bicara mengenai sejauh mana perempuan di dalam perspektif Islam. Bahkan kita mengetahui begitu banyak tokoh-tokoh perempuan yang hadir setelah keislaman ini kemudian juga digaungkan oleh Rasulullah, bukan hanya kepada istri dan anaknya saja, melainkan begitu banyak juga orang-orang yang jenis kelaminnya istilahnya perempuan, namun juga dengan kondisi di mana begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Begitu banyak tokoh-tokoh perempuan, sekali lagi kami sebutkan, pasca keislaman hadir di tengah-tengah kita. Kita mengetahui begitu banyak hal yang menjadi sebuah keajaiban ketika sang ibu dari Rasulullah mengandung akan
kehadiran Rasulullah, kemudian juga lahirnya dan lain sebagainya, sang ibu yakni Aminah, begitu banyak keajaiban-keajaiban yang beliau rasakan semasa beliau hamil, kemudian sampai pada melahirkan. Walaupun mungkin di usia Nabi Muhammad tidak besar, atau usia mungkin 6 tahunan diceritakan atau diriwayatkan beliau sudah meninggal begitu ya. Namun dengan kondisi seperti itu saja, hal-hal yang istilahnya didapat oleh perempuan ini sudah mulai berubah, dengan tidak ada lagi yang namanya sifatnya diskriminasi, objek seksual dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mengetahui, Bu, selain dari Aminah, sang ibunda dari Rasulullah SAW yang merupakan tokoh wanita yang luar biasa, kita mengetahui juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya yang nanti kita akan ceritakan. Sebenarnya sejauh mana perspektif Islam memandang wanita di dalam keberadaannya mendampingi atau berdampingan di dunia ini bersama laki-laki? Oke, baik. Islam memuliakan perempuan. Mungkin yang pertama itu bagusnya kita membahas bahwa perempuan ini menjadi seorang ibu ya, menjadi ibu dari anaknya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa seorang anak tuh harus menghormati ibunya, harus berbuat baik, birrul walidain. Jadi di dalam surah Luqman ayat 14 atau 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi dalam ayat tersebut menjelaskan wa wasainal insana, kami wasiatkan, kami kami suruh kepada anak itu wa wasainal insana biwalidayhi untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya, untuk berbuat birrul walidain kepada orang tuanya. Karena orang tua, terutama ibu tuh hamil selama 9 bulan ya, itu adalah beban yang sangat luar biasa sih, bermacam-macam variasi beban yang dialami oleh orang yang hamil. Dan karena kesulitan itulah maka anak harus berbakti kepada orang tuanya. Dan berbakti anak kepada orang tuanya itu sebenarnya tidak seimbang juga dengan yang diberikan orang tua kepada anak ya. Kemudian hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan kemudian dia menyapihnya dalam 2 bulan, menyusui anak itu dalam 2 tahun ya, amain, semaksimal mungkin dalam 2 tahun. Kemudian menemani anak, mendidik anak menjadi anak yang bisa mandiri gitu pada usia-usia yang harus ada pendampingan dari orang tua. Itu hal yang tidak gampang. Oleh karena itu orang tua, anak diwasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya, memuliakan. Apalagi kita ketahui bahwa Rasulullah dalam hadisnya diriwayatkan bahwa beliau menyebut bahwa ibumu baru ayahmu. Nah, sebenarnya dari kondisi ibumu yang diulang sampai 3 kali ini sendiri, sejauh mana, Bu, ini sebenarnya menjadi refleksi bagi kita semua? Mungkin terkadang ada juga bagi sebagian laki-laki, kenapa bisa seperti itu? Kenapa peran ayah dirasa kecil sekali, padahal yang menyebut ini adalah juga seorang ayah, dalam hal ini Rasulullah begitu. Sejauh mana sebenarnya peranan ibu atau perempuan dalam hal ini digambarkan begitu mulia di dalam Islam? Oke. Jadi dalam sebuah hadis, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu man ahaqqun nasi bihusni sahabatin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuka, summa qala summa man. Jadi siapa yang paling berhak mendapatkan pengabdian kepada kedua orang tua kita itu? Rasul menjawab, ibumu. Summaman, jadi laki-laki itu bertanya kembali, kemudian siapa setelah itu? Summa ummuk, gitu. Sampai 3 kali Rasul menjelaskan yang paling utama menjadi sahabat kita, husni sahabatik, menjadi orang yang kita berbuat kebaikan yang paling utama itu adalah ibu kita. Sampai 3 kali ya. Setelah itu baru ayah. Jadi karena luar biasanya ibu ya, ketika mengandung itu
dengan beban yang berat tadi. Dan di samping itu juga dalam Islam betapa pentingnya juga pendidikan itu yang dari ibu ya. Jadi ibu itu juga sekaligus menanamkan pendidikan mulai dari masa dia hamil, dia kemudian pada masa usia anak golden age ya, dari lahir sampai usia 5 tahun. Nah itu selain beban orang tua, ibu yang sangat luar biasa. Kalau ayah cuma mencari nafkah ya. Apalagi kalau sekarang misalnya ditambah kalau ibu di samping hamil, di samping menyusui, mencari nafkah, juga kerja, betul. Itu ditambah bebannya luar biasa lagi. Tapi ya penghormatan itu memang sepatutnya, dan itu dijelaskan oleh Rasul betapa kita harus menghormati orang tua kita, terutama ibu. Dalam sebuah hadis lain juga dijelaskan, Mas, al-jannatu tahta aqdamiha. Jadi seorang laki-laki yang tidak salah bernama Hazimah ya. Jadi datang kepada Rasul, beliau pengen diikutkan berperang. Jadi Rasul bertanya kepada dia, apakah kamu punya ibu kayak gitu ya. Nah, ternyata si laki-laki ini punya seorang ibu tua di rumah, sehingga Rasul menyuruhnya, tetaplah kamu berada di rumah dan memperhatikan orang tua, mendampingi orang tuanya, dan karena surga ada di telapak kaki ibu. Jadi itu hadis tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga di telapak kaki ibu. Jadi ketika kita berbuat baik, selayaknya ya bagi anak berbuat baik, mendampingi orang tuanya ketika masa-masa tua gitu ya, kemudian mendoakan orang tuanya seperti itu. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak. Jadi membalas budi orang tua yang telah memberikan kita pengabdian beliau terhadap kita pada masa kita lagi kecil, kita memberikan kita tumbuh kembang yang sehingga menjadi orang dewasa ya. Sebenarnya sih tidak kalau dalam Islam itu tidak masih balasan itu masih belum cukup sebenarnya bagi kita ketika membalas kepada orang tua, dengan apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Ketika tua misalnya orang tua kita, dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan jangan sampai menghardik orang tua kita, jangan sampai membuat sedih orang tua kita, seperti itu ya. Ya Allah, artinya dengan kondisi seperti itu memang betul-betul kehadiran Islam memuliakan akan perempuan. Dengan kondisi di mana beliau di usia 25 tahun menikah dengan seorang perempuan. Rasulullah menikah di usia 25 tahun kepada saudagar istilahnya, yang kemudian juga menjadi pemimpin istilahnya kalau dalam hari ini pemimpin perusahaan, banyak perusahaan besar begitu, dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan dan begitu banyak usaha yang kemudian juga dijalankan, dan Allah takdirkan untuk kemudian juga menikah hingga begitu banyak anak yang mulia yang lahir dari rahimnya, yakni dari Sayyidatina Siti Khadijah, tokoh perempuan pertama yang dikabarkan juga istilahnya masuk Islam dan meyakini akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Artinya dalam hal ini juga perempuan, ada istilah yang kemudian juga berkembang hari ini, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti akan ada perempuan di belakangnya yang mendorong kesuksesannya. Nah, ini kan sangat tergambar dari sosok Rasulullah dan Sayyidatina Siti Khadijah yang betul-betul sampai habis seluruh hartanya untuk penyiaran agama Islam, dakwahnya dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya perempuan pun mampu memiliki peran, bukan hanya mungkin dimaknai sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya, tapi juga memiliki peran bahkan untuk bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu hingga mendorong suami agar dalam skala yang lebih besar, terutama dalam syiar agama Islam itu sendiri. Jadi yang kedua misalnya Islam menghargai perempuan juga. Jadi tidak mendiskriminasi ya, jadi perempuan tidak sebagai objek atau bahkan nomor 2 gitu ya Mas ya. Jadi Islam juga mensetarakan laki-laki dan perempuan itu setara di dalam berbuat. Misalnya di dalam ayat dijelaskan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Itu sebenarnya kan laki-laki dan perempuan sama ya. Jadi beribadah kepada Allah, tidak ada bedanya apakah hanya laki-laki saja dan perempuan lalu bisa ikut di belakangnya tanpa misalnya beribadah, misalnya tanpa melakukan amal-amal soleh dan dia bisa langsung masuk surga. Ternyata ayat-ayat itu banyak sekali menjelaskan kepada kita bahwa kita perempuan pun juga harus melakukan hal-hal kebaikan dan kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Misalnya di dalam surat Az-Zariyat ayat 13 ya, Az-Zariyat kalau nggak salah sih ayatnya, surah Az-Zariyat, ya ayuhan nasi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di sana penjelasan yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya, bagaimana Islam itu memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan bahwa hai manusia, kami jadikan inna khalaqnakum, kami jadikan kalian itu laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal, supaya saling memberikan informasi, saling memberikan kebaikan, seperti itu ya. Ayat itu diakhiri dengan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah itu penjelasannya, laki-laki dan perempuan yang paling bertakwa adalah yang paling baik. Jadi tidak mesti harus laki-laki saja, jadi bisa perempuan yang paling bertakwa adalah yang paling baik. Oleh karena itu kita memang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, menjadi yang lebih bermanfaat, seperti itu. Masya Allah, apalagi ditambah dengan status seorang perempuan ini bukan hanya menjadi tumbuh anak gadis, remaja, kemudian berubah menjadi istri dan berubah menjadi ibu, ya, dan seterusnya, nenek dan lain sebagainya. Menjadi pendukung suami tadi seperti Mas bilang tadi ya, bagaimana dan pendidik utama bagi anaknya. Figur Sayyidatuna Khadijah misalnya, itu dengan kekayaan beliau yang sangat luar biasa itu, kemudian beliau mendampingi Rasul sampai menjadi habis kekayaan beliau ya untuk perjuangan Rasul, dan sangat luar biasa. Jadi adalah seorang figur yang menjadi contoh bahwa istri Rasul itu tidak hanya ibu rumah tangga gitu, tidak hanya berdiam di rumah, tapi beliau adalah orang yang memiliki bisnis woman yang sangat disegani pada saat itu ya, yang luar biasa, sehingga Rasul sendiri kan pada awal-awalnya adalah menjadi anak buahnya. Iya. Juga ikut menjual barang-barang dari Siti Khadijah. Betul. Nah, Masya Allah, artinya figur yang kemudian juga tadi kita sebutkan, baik itu dari Aminah ibundanya, kemudian juga Sayyidatina Siti Khadijah yang tentu menjadi istrinya, dan begitu banyak lagi yang nanti akan kemudian menjadi figur contoh. Kita ketahui ada Sayyidatina Siti Aisyah dan juga Fatimah Zahra yang juga merupakan yang luar biasa dari beliau. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Pasca ditinggalnya dari Sayyidatina Siti Khadijah, Rasulullah dirundung kesedihan yang luar biasa. Bahkan beliau meneteskan air mata, diriwayatkan. Dan disebut di sana ada tahun kesedihan, Amul Hazan. Sangat sedih Rasulullah SAW ditinggal oleh dua orang, istri beliau sendiri Siti Khadijah yang luar biasa mendukung dengan keseluruhan gitu ya. Yang pertama kali beriman kepada Rasul, orang yang memberi dukungan ketika ada persoalan-persoalan terhadap Rasul, dan semua kekayaan beliau itu diberikan untuk perjuangan kayak gitu ya. Dan juga paman beliau meninggal, Abdul Muthalib, pada saat itu, sehingga tahun itu adalah menjadi tahun kesedihan Rasul gitu.
Dan tentunya juga cerita itu rasanya juga cukup menyayat hati kita, apalagi begitu banyak hari ini, alhamdulillah manakib tentang Sayyidatina Siti Khadijah ya Bu ya. Sering ya. Betul sekali. Sering, Para kumpulan-kumpulan ibu-ibu biasanya kemudian juga menceritakan begitu mulianya yang mungkin insya Allah bagi perempuan-perempuan di luar sana mampu belajar banyak tentang sejauh mana sosok dan figur beliau menjadi seorang istri, sekaligus juga menjadi seorang ibu, dan sekaligus juga menjadi seorang businesswoman yang luar biasa. Luar biasa. Kita ketahui juga sepeninggalnya dengan beliau, hadirlah istri selanjutnya yang tentunya juga merupakan anak dari sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang memiliki ananda putri yang begitu luar biasa cantiknya. Dan tentunya juga kita mengenal bahwa nama beliau adalah Sayyidatina Siti Aisyah yang disebut oleh Nabi Khumairah. Yang tentunya juga menjadi gambaran begitu putih, merah-merahan, cantiknya luar biasa dan cerdasnya luar biasa. Kita mengetahui bahwa Sayyidatina Siti Aisyah begitu banyak meriwayatkan apapun yang disampaikan oleh Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi. Apa Bu yang berkaitan dengan mungkin dengan kegiatan rumah tangga dan lain sebagainya, karena kan berkaitan dengan Sayyidatina Siti Aisyah yang diriwayatkan tidak memiliki anak dari Rasul semasa hidupnya, namun bisa jadi itu menjadi sebagai salah satu alasan untuk beliau produktif untuk istilahnya menyampaikan apapun setiap detik, setiap menit yang Rasul lakukan mampu disampaikan dalam informasi yang hari ini kita dapatkan dalam bentuk hadis berbagai riwayat. Nah, kita ketahui aktivitas apa atau hadis apa yang mungkin juga cukup menjadi pembelajaran bagi seorang laki-laki ini Bu, terkait dalam aktivitas rumah tangga misalnya atau hal-hal yang lain. Baik, sepeninggalnya istri beliau Siti Khadijah, sebagai figur yang luar biasa juga ya di berbagai aktivitas. Beliau sebagai businesswoman yang sangat sukses kayak gitu ya. Itu memberikan gambaran kepada kita bahwa perempuan itu oleh Rasul diperlakukan seperti itu ya. Dan gambaran-gambaran itu juga menginspirasi kepada kita bahwa perempuan juga bisa seperti itu ya, bisa memiliki karir, bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa juga. Kemudian sepeninggal beliau, Rasul kemudian menikah dengan Siti Aisyah. Usia beliau saat itu 9 tahun ya, masih sangat muda. Sebagai hikmahnya mungkin kenapa sangat muda gitu, karena memang muda kan penyerapan keilmuannya juga bagus ya Mas. Dan walaupun juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan ada yang usia 11, ada yang usia 17 bahkan ya Bu ya, dan lain sebagainya, tapi yang mungkin bisa kita ambil bukan dalam ranah konteks usianya. Tapi di balik itu jadi dari istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau seorang yang sangat cerdas luar biasa, sehingga semua apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul ya, itu menjadi diserap oleh baginda Siti Aisyah, sehingga itulah yang sampai kepada kita sekarang ini, jadi berupa hadis-hadis yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Seperti apa perlakuan Rasul, saya pengen mengaitkan dengan perempuan misalnya, dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin Rasul mencontohkan apa yang Rasul lakukan di rumah tangga misalnya gitu ya. Itu adalah kalau tidak bukan Sayyidatina Aisyah yang memberitahu tuh enggak cerita atau riwayat itu. Jadi ada Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis juga, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, dan sebaik-baik orang yang paling baik terhadap keluarganya itu adalah saya gitu. Jadi Rasul dalam pernyataan ini menurut baginda Siti Aisyah, jadi Rasul itu melakukan perbuatan-perbuatan rumah tangga sebagaimana apa yang bisa beliau lakukan gitu. Perbuatan rumah tangga seperti beliau menjahit
pakaian beliau yang sobek misalnya. Jadi tidak harus menumpukan kepada iya, perempuan tidak atau harus istri menyuruh saja. istrinya, tidak harus minta istrinya. Apa yang bisa beliau lakukan sendiri. Nah, bahkan ketika ditanya oleh para sahabat, apa wahai baginda Aisyah yang dilakukan oleh Rasul ketika pulang ke rumah gitu. Jadi Rasul itu ternyata melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga juga, membantu istri beliau gitu. Nah, jadi sangat luar biasa kan kalau misalnya sekarang itu ada pembagian kerja, Mas ya. Misalnya laki-laki mencari nafkah di luar rumah, kemudian istri harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu justru bukan contoh yang bagus ya. Bukan pembagian yang proporsional. Iya, dan tidak harus dibagi seperti itu. Pembagian itu kan mungkin tergantung kontekstual aja ya. Ketika suami memang harus sibuk hal-hal tertentu yang tidak bisa membantu pekerjaan rumah tangga, maka bisa jadi pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri, tapi tidak menjadi satu kodrat. Bukan kodrat suami, misalnya bukan kodrat istri dengan pembagian kerja seperti itu ya. Tapi itu konteks keluarga kita aja, misalnya di mana pasnya bekerja suami dari segi waktunya dan dari segi ya mungkin kemampuannya juga kan, kemudian kemampuan istri di mana ya ternyata contoh-contoh itu kan sudah diberikan contoh oleh Rasul melalui hadis yang sangat populer sekali, hadis itu ya. Betul, artinya memang jangan sampai ada lagi bahwa perspektif di tengah-tengah para orang tua, para mertua ya Bu ya, atau para kita sendiri suami, perempuan juga, para apalagi perempuan juga begitu ya, bahwa memang mencari nafkah memang betul adalah kewajiban sang suami. Tapi di satu sisi juga bukan hanya itu yang menjadi kewajiban sang suami. Membantu istri pun ternyata bagian yang dilakukan oleh Rasul pada saat aktivitasnya, yang kemudian juga sudah diceritakan oleh Sayyidatina Siti Aisyah. Yang ternyata ini seringkali berkebalikan pada faktanya di lapangan yang hari ini ya Bu ya. Yang mungkin bicara mengenai cuci baju, kemudian memasak dan lain sebagainya, seringkali permasalahan-permasalahan ini sendiri kan memang hanya ditumpukan kepada perempuan. Belum lagi ngurus anak, belum lagi yang bekerja dan lain sebagainya. Gimana kalau Ibu sendiri melihat justru seperti akan menimbulkan masalah. Jadi misalnya ketika istri juga ikut bekerja ya, karena dalam Islam istri tidak hanya di rumah kalau menurut ayat-ayat tadi ya. Misalnya ayat yang lain juga sangat jelas menjelaskan, misalnya An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi di sana dijelaskan siapapun laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu dijelaskan oleh ulama bukan hanya ibadah, Mas. Jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, itu amal soleh. Memiliki karya-karya bermanfaat, menulis buku misalnya itu bermanfaat dengan orang lain, kan amal jariah ya, mengajar dan lain sebagainya. Oleh karena itu laki dan perempuan memang harus mengejar bagaimana dia memiliki amal-amal soleh ini, memiliki karya-karya yang bermanfaat bagi orang lain. Karena di sana dijelaskan Allah, dijanjikan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Amin. Falanuhyiyannahu hayatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan balasan sebaik-baiknya gitu terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi memang laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan tidak hanya di rumah, apalagi ketika kita sekolah ya Mas ya. Ketika kita sudah S1, nah lalu pengen juga, apalagi pengen S2, S3, mungkin kita sudah pengen berbuat kebaikan lebih banyak lagi, pengen kita memberikan karya yang lebih besar lagi ya, untuk kemanfaatan. Di bidangnya masing-masing tentu. Dan tentu saja memang tidak mengabaikan keluarga. Tidak lepas dari tanggung jawab yang sudah seharusnya. Nah, mungkin disitulah masalahnya ketika misalnya si istri juga berperan di publik, memiliki karir dan lain sebagainya, disitulah harus berbagi ya.
suami istri, ayah dan ibu itu berbagi apa yang bisa dilakukan di dalam rumah tangga agar di rumah tangga bisa sukses dan karir pun bisa berimbang ya. Artinya misalnya ketika si istri juga bekerja, itu tentu saja peran domestik itu mungkin tidak bisa terselesaikan sendiri ya. Kemudian ada anak misalnya gitu. Oleh karena itu bahu-membahulah antara laki dan perempuan ya. Menjadilah sebuah tim yang kemudian juga betul-betul menyelesaikan segala aktivitas yang kesiapan domestik di rumah, mendidik anak dan lain sebagainya. Itu yang menjadi bagian yang paling utama. Dan itulah yang diajarkan Islam ya. Itu yang ternyata diajarkan Islam. Jadi jangan sampai ada lagi perspektif bahwa mencuci, memasak dan lain sebagainya hanya kewajiban bagi seorang istri, tapi juga tidak dijadikan sebagai pelindung atau hal yang kemudian juga menjadi sebagai pembelaan dari perempuan bahwa tidak melakukan apa-apa gitu ya Bu ya. Ketika misalnya dia tidak bisa memasak lalu kemudian juga itu dijadikan alasan kemudian tidak bisa, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, maka tidak ada lain tidak bukan belajar yang kemudian juga dijadikan sebagai salah satu sarana supaya memiliki kompetensi kemampuan. Kalau mungkin dimudahkan dengan adanya kemampuan ekonomi dan sebagainya, bisa saja mungkin menyuruh orang lain. Tapi kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, ya artinya belajar untuk menurunkan diri, ego diri masing-masing, dan kemudian juga melakukan aktivitas yang sama sekali tidak ada gendernya. Mencuci tidak harus bawa perempuan. Tidak harus perempuan. Betul, tapi juga perempuan sekali lagi dalam hal ini saling memuliakan. Sang suami begitu menghormati akan istrinya, dan sang istri memuliakan akan suaminya. Yang ini juga akan kita dengar bersama nanti di segmen akhir, bahwa dari cerita indahnya dan setiap kali orang menikah, doa ini selalu disebutkan. Barakallahu lakum wa baraka'alaikum wa jama'a bainakum fi khair, yang tentunya juga diajarkan pada saat pernikahan dari Fatimah Zahra, yang merupakan putri kesayangan dari Rasulullah SAW. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Figur-figur perempuan yang kita ambil tadi menjadi perempuan yang insya Allah menjadi teladan bagi seluruh perempuan yang ada di dunia ini, terlebih bagi para muslimah-muslimah di luar sana. Kita melihat begitu banyak cerita tentang tadi ibunda dari Rasulullah, kemudian juga istri pertama beliau Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan bahkan mungkin beberapa istri Rasulullah lainnya ya Bu ya. Saudah, kemudian juga ada Hafsah. Betul, Hafsah dan lain sebagainya yang memiliki kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Namun yang menjadi fokus di segmen akhir kali ini rasanya tidak sah kalau bahasan kita melewatkan akan keistimewaan beliau, yakni Fatimah Zahra yang merupakan putri kesayangan dari Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwa putri beliau menikah dengan sahabat Nabi sendiri, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang tentunya juga melahirkan putra dan juga putri yang sampai pada hari ini memiliki nasab atau keturunan bagi para habaib dan juga syarifah yang ada dikenal sampai pada saat ini, yang menjadi keturunan dari Rasulullah SAW. Namun di luar dari itu semua, kecerdasan ini sendiri didapat dari dua orang yang memiliki figur yang luar biasa. Figur ayah yang sudah tidak diragukan lagi kecerdasan dan kemuliaannya sebagai kekasih Allah, dan figur ibu yang juga memiliki kemampuan dan bahkan kebermanfaatan bagi umat Islam sampai pada hari ini, akan kekuasaannya di dalam harta atau kemudian juga nama beliau yang begitu besar begitu, hingga lahirlah seorang putri yang begitu membanggakan. Bagaimana sebenarnya perempuan mampu mengambil teladan bagi Fatimah Zahra ini sendiri?
Baik, jadi banyak sekali suri tauladan ya yang dalam perspektif Islam kita ambil, kita jadikan panutan bagi kita. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah gitu ya. Istri-istri Rasul yang lainnya juga memiliki peran-peran penting juga, misalnya dalam keilmuan, dalam mendampingi Rasul untuk berdakwah ya, yang luar biasa sekali dan itu tidak gampang gitu. Kemudian anak beliau Siti Fatimah, jadi anak beliau Siti Fatimah sebutannya itu Az-Zahra, jadi bunga ya, bunganya Rasul. Jadi tentu saja Fatimah Az-Zahra inilah yang menjadi semangat Rasul dalam perjuangan juga. Jadi Fatimah Az-Zahra itu memberikan dukungan, memberikan segalanya juga kepada Rasul dalam mendampingi perjuangan beliau juga ya dalam berdakwah Islam, dan juga mendampingi suaminya Sayyidina Ali yang adalah sepupunya Rasul sendiri. Mulai dari kecil beliau sudah beriman dan juga turut serta dalam berdakwah Islam. Maka luar biasa sekali. Jadi Siti Fatimah itu memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Rasul, menyediakan makan juga gitu. Jadi Rasul itu selalu ke Fatimah ketika ada persoalan gitu ya. Maka beliau datanglah ke anak beliau satu-satunya yang sampai dewasa ya, sampai punya anak kemudian, dan dihiburlah hiburan yang sangat penting, yang luar biasa itu dari anak beliau Siti Fatimah. Ketika Rasul juga, misalnya ketika Rasul tidak memiliki makanan misalnya gitu ya, maka datanglah kepada Siti Fatimah gitu. Apakah ada makanan dari Siti Fatimah? Dalam satu ketika misalnya dalam cerita itu sangat menyentuh, ketika Rasul datang ke Sayyidina Fatimah, apakah ada makanan gitu ya, ternyata tidak ada juga makanan, Mas. Jadi akhirnya makanya diceritakan dalam sejarah ketika ada makanan Rasul makan gitu ya, datang kepada anak beliau lalu ada makanan dan beliau makan. Tapi ketika tidak ada makanan lalu beliau puasa, jadi tidak ada makanan puasa. Bayangkan ya, perjuangan Rasul yang sangat luar biasa, anak beliau, istri-istri beliau itu diselimuti dengan persoalan-persoalan ekonomi lainnya. Betul. Yang sebenarnya kekayaan istri beliau Siti Khadijah itu sangat luar biasa, yang kemudian menjadi sumbangan untuk perjuangan Rasul ya, perjuangan Islam. Dan juga Abu Bakar itu ada seorang yang sangat memiliki kekayaan juga, namun kekayaan beliau disumbangkan untuk perjuangan, untuk perjuangan Islam, sehingga memang contoh-contoh itu memberikan inspirasi kepada kita bagaimana perjuangan beliau itu sangat luar biasa sekali dalam bukan hanya perjuangan kegigihan berjuang tentang Islam itu, tapi juga diselimuti oleh persoalan kekurangan makanan gitu ya, sampai ketika tidak ada makanan harus berpuasa dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang sangat luar biasa, dan semua perjuangan beliau juga ditemani oleh anak beliau, dan Siti Fatimah inilah yang menjadi figur yang menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan beliau dan juga menguatkan suami beliau. Nah, sampai pada satu ketika misalnya, karena kebiasaan Arab itu beristri lebih dari satu ya, Rasul keberatan ketika misalnya Sayyidina Ali pengen beristri, Mas. Jadi saya tidak setuju dengan Ali untuk beristri karena tidak mau anak beliau dimadu ya. Jadi luar biasa, itu juga inspirasi bagi kita sebenarnya, betapa poligami juga sebenarnya kan boleh dan memiliki syarat-syarat tertentu, tapi juga itu membuat satu hal penting juga. Mungkin Rasul sendiri itu sebenarnya merasa sedih gitu kan ketika anak beliau, makanya beliau tidak setuju ketika Sayyidina Ali pengen beristri lagi seperti itu ya. Jadi memang ada
meskipun boleh dan memiliki syarat, ketika syarat-syarat itu bisa dipenuhi akan tetap menjadi hal yang sangat penting juga ya. Nah, disitulah betapa Islam itu memuliakan perempuan, Mas. Jadi memuliakan perempuan, perempuan tidak hanya sekedar objek. Kalau objek tidak hanya sebagai istri yang hanya melayani suami ya, mungkin ini hal yang lain lagi, harus berbagi antara suami dan istri yang memiliki tanggung jawab bahwa perkawinan itu adalah satu ibadah gitu ya, untuk memiliki keturunan, untuk menjadi khalifah. Dan di dalam ayat misalnya dijelaskan al-mu'minuna wal mu'minatu awliya'u ba'duhum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil fahsya gitu ya. Jadi orang beriman laki-laki maupun perempuan, nah itu saling bahu membahu, saling bantu membantu. Jadi suami istri saling bantu membantu untuk ya'muruna bil ma'ruf, berbuat kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan menghindari hal-hal yang jelek, menghindari hal-hal yang jahat. Saling membantu, suami memberikan pendidikan, bimbingan kepada istri untuk melakukan kebaikan ya. Jadi justru mendapatkan istri untuk berkarir seluas-luasnya, untuk mendapatkan melakukan perbuatan baik atau memiliki karya-karya yang bermanfaat, itu justru dengan didorong oleh suami ya, bukan dilarang istilahnya. Jadi kita tidak menjustis bahwa perempuan hanya di rumah saja gitu, tapi walaupun ada banyak sebenarnya pilihan perempuan yang mau itu seperti pilihan itu. Kalaupun di rumah saja tapi tetap memiliki aktivitas dan kemanfaatan juga, itu yang yang seharusnya ya. Jadi kalaupun dia diizinkan oleh suami untuk berkarir di luar, itu dimanfaatkan kan berarti kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan lebih banyak lagi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi terlebih bagi mereka yang kemudian juga ada bagi sebagian menganggap hanya di rumah saja gitu ya. Tentu kita mengetahui bahwa peran ibu dalam hal ini mendidik seorang anak sebagai al-madrasatul ula ini juga sangat diperlukan. Sangat diperlukan juga ya. Tidak mengabaikan keluarga dalam konteks lain ya. Ketika kita berkarir, kita melakukan kemanfaatan bagi orang lain dengan tidak mengabaikan keluarga. Keluarga kan nomor satu ya. Jadi keluarga dalam hal ini suami, orang tua atau kemudian kita, juga anak yang dalam hal ini perlu perhatian bagi kita semua. Terakhir yang ingin Ibu sampaikan, kita bicara mengenai sejarah, riwayat atau kemudian tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan, ini sendiri kan rasa-rasanya seluruh perempuan menginginkan hal-hal yang seperti itu didapatkan di dalam kehidupannya. Namun ada saja hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Bisa saja karakteristik masing-masing dari laki-laki ini sendiri, atau mungkin dari pola asuh sebelumnya, atau kemudian juga memang karakter budaya dan lain sebagainya yang mengakibatkan dominan kegiatan di rumah itu adalah perempuan semua yang mengerjakan. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan yang hadir saat ini, insya Allah menyaksikan, agar tentunya juga mereka memiliki kekuatan untuk bisa saling menjalankan sebuah ibadah dalam bentuk pernikahan, agar kemudian juga masih memiliki kebermanfaatan, baik itu untuk keluarga kecilnya di rumah atau bahkan mungkin di lingkup yang lebih besar. Iya, jadi saya pengen menyampaikan ya dengan tema ini bahwa Islam memuliakan perempuan ya Mas. Tadi bahwa anak memuliakan orang tuanya, itu ibunya terutama gitu ya, dengan berbuat baik kepada beliau, karena mengingat beban dan tanggung jawab ibu juga sangat luar biasa sekali. Tadi ada hadis yang jadi perbandingan gitu ya. Kemudian Islam juga mengangkat harkat martabat perempuan yang dulunya dijadikan sebagai objek. Kalaupun dijadikan istri mungkin ada selir gitu ya, kalau dulu kan selir, kemudian dijadikan istri, dijadikan pembantu juga. Meski dijadikan istri kadang-kadang dijual juga gitu ya, menjadi akomodasi ekonomi lah seperti itu ya. Kemudian pada masa-masa sebelum Islam, istri dengan bebasnya diwarisi
oleh keluarganya, oleh anaknya, jadi tidak ada batasan. Nah, Islam itu sangat egaliter luar biasa, jadi memberikan kesetaraan juga kepada laki-laki dan perempuan gitulah di dalam di dalam ibadah, di dalam berbuat kebaikan, jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan apakah laki-laki lebih utama atau sebaliknya ya perempuan menjadi nomor 2, jadi ada perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Nah, mungkin itu persoalan tadi didasari oleh budaya-budaya masa sebelum Islam mungkin diantaranya ya, mengapa misalnya perempuan di nomor 2 kan didiskriminasi dan bisa jadi salah satu hal yang identik tadi ya, perempuan di rumah dan bertugas domestik kayak gitu ya. Nah, jadi kan dalam Islam itu perempuan juga harus melakukan amal soleh, aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain ya. Man amila solehan min dzakarin itu wa unsa wa huwa mu'minun. Jadi amal soleh itu jadi perempuan bisa berbuat, melakukan aktivitas yang seluas-luasnya, memberikan kemanfaatan bagi orang lain, hanya memang menjaga, jadi tidak mengabaikan kewajiban yang ada di rumah dan aturan-aturan mungkin perempuan batasan aurat lebih ya dijaga, mungkin menjaga juga menjaga kehormatan suami ketika suaminya tidak ada gitu ya. Nah, itu tadi yang luar biasa sekali. Jadi bagi kita perempuan sebenarnya hal yang salah bahwa membatasi perempuan itu pada aktivitas-aktivitas yang tertentu saja gitu, domestik dan lain-lain. Aktivitas domestik bisa dilakukan oleh siapa saja ya Mas ya, dan bahkan misalnya oleh laki-laki sekarang ya, misalnya banyak yang jadi chef laki-laki dan lain sebagainya, itu menjadi satu kemampuan yang bisa oleh siapa saja dan tidak harus perempuan dan tidak harus ibu, tidak harus istri seperti itu. Artinya sudah sebegitu jelasnya Islam mengajarkan bahwa seorang suami itu betul-betul memuliakan akan seorang istri dan anaknya, dan ketika menjadi seorang anak betul-betul memuliakan akan ibunya. Dan Islam pun juga mengajarkan, terutama yang dicontohkan oleh Rasul, dengan aktivitas kegiatan atau tugas-tugas yang ada di rumah tidak hanya ditumpukan kepada istri, namun juga dikerjakan bersama agar kewarasan dalam tanda petik istri ini sendiri tetap terjaga dan hubungan itu betul-betul terjalin dengan baik. Dan contoh-contohnya itu tadi dari istri-istri Rasul, sahabat-sahabat Rasul ya, yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Bagi mungkin para wanita-wanita yang di luar sana, ketika mungkin juga ingin mencari sosok-sosok suami yang betul-betul memaknai ini dalam perspektif agama secara benar, maka dia akan memahami bahwa tugas ini bukanlah hanya sebagai tugas perempuan, namun tugas bersama itu tadi. Namun bagi para perempuan yang ada di luar sana yang sudah terlanjur menikah dengan laki-laki yang istilahnya memiliki karakteristik dengan kondisi seperti itu, bahwa hal-hal yang seperti itu bisa dikomunikasikan dan didiskusikan. Namun apabila memang sesuai dengan kerelaannya masing-masing, maka itu bisa menjadi sebagai salah satu ladang amal yang luar biasa. Terima kasih. Wah, ini diskusi yang luar biasa bermanfaat bagi para perempuan, dan semoga ini juga bisa membuka wawasan kita bahwa perempuan dan laki-laki setara, dan kemudian juga setara dimaknai bukan berarti secara garis safnya kita bersebelahan, atau kemudian juga kita dalam tanda petik memaknai ketika laki-laki ketika sudah tentu syaratnya dan sebagainya bisa poligami, kemudian perempuan juga harus bisa bersuami 4, bukan seperti itu, tapi juga bisa memaknai setara apapun yang menjadi amal soleh atau kegiatan yang membawa kebermanfaatan bagi diri dan bagi keluarga serta orang lain. Tidak ada batasan gender, tidak ada batasan bahwa harus laki-laki yang lebih sukses ataupun juga perempuan yang kemudian dipendam akan segala kesuksesannya. Terima kasih Ibu atas segala informasi. Insya Allah
ini bisa menjadi ladang ilmu dan kebermanfaatan bagi para pemirsa yang ada di rumah. Amin. Semoga tayangan ini bisa sekali lagi membawa kemaslahatan dan membuka wawasan kita bahwa sekali lagi keutamaan akan memuliakan perempuan sudah betul-betul diajarkan oleh Islam. Tinggal sejauh mana kita sebagai umat Islam itu sendiri menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan beserta Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.